Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, adik-adik sekalian, kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kimia. Kita sudah temukan air di sekitar kita. Ini selalu kita temukan di mana-mana. Ya, air pasti kita akan temukan. Ya. Kita tahu bahwasanya air saat ini kebutuhannya itu sangat besar sekali karena semakin bertambahnya populasi. Nah, masalah yang nanti akan kita hadapi, ya, bagaimana nanti jika populasi semakin meningkat dan air yang ada di daratan itu habis. Padahal di sini kita lihat Allah telah menganugerahkan kepada kita laut yang begitu luas. Dari air hujan yang turun, ya, kemudian ditampunglah di lautan yang luas, ya. Ini punya stok air yang begitu banyak. Namun sayangnya apa? Di sini adalah sea water atau air laut, ya. Jadi ini berbeda. Airnya itu asin. Kita tidak mungkin meminumnya langsung. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan sea water ini, ya, kita manfaatkan jadi drinking water, ya, jadi air minum. Ya, ini yang akan kami jelaskan prosesnya. Ya, kalau di negara-negara maju seperti Kerajaan Saudi Arabia, ya, kita akan melihat bahwasanya di sana ada pabrik, ya, yang disebut dengan pabrik desalinasi air laut. Artinya desalinasi itu adalah mengolah air laut, ya, sea water itu menjadi air tawar. Artinya ketika sudah diolah kita bisa minum, kita bisa gunakan untuk mencuci, kita bisa gunakan untuk keperluan-keperluan kita sehari-hari. Nah, baik kita lihat step by step dari, ya, langkah membuat air laut tersebut. Ya, di sini kakak akan ceritakan secara ringkas. Ya, kita lihat dari air laut yang melimpah seperti ini, ya, kita tarik masuk kepada feed, yaitu tempat masuknya, tempat penampungan air di sini. Setelah itu mengalami pretreatment. Artinya kita tahu di dalam air laut itu ada kotoran-kotoran di situ, ya. Mungkin ada tanam-tanaman, ya. Ada kotoran-kotoran yang besar, ya. Ini kemudian ditangani di sini. Langkah ini, ya, langkah kedua ini. Kemudian setelah itu, setelah air tersebut itu bersih dan masih mengandung garam yang cukup banyak. Nah, ini belum bisa kita minum kan, walaupun sudah bersih dari kotoran-kotoran, namun karena garamnya itu masih tinggi, kita perlu olah. Nah, kita mengolahnya dengan, di sini ada beberapa cara sebenarnya, tapi yang terkenal saat ini adalah dengan menggunakan membran. Ya, caranya itu dengan melalui proses reverse osmosis. Ya, di situ ada penekanan, di situ ada pressure yang tinggi dan ada energi yang digunakan. Ya, kita gunakan istilahnya adalah reverse osmosis. Nah, lihat di sini, ya, reverse osmosis. Nah, ketika itu air itu ditekan dengan pressure yang tinggi, ya, tentu saja di sini membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, tatkala air sudah ditekan, kemudian akhirnya keluarlah air yang tawar saat itu karena garamnya itu sudah pisah. Di sini kalau berdasarkan penelitian, ya, hitungannya secara matematis, jika kita punya air laut itu sebanyak 2 liter, ya, maka ketika ditekan seperti ini lewat reverse osmosis itu menjadi, ya, menjadi air asin, ya, air yang sangat asin itu 1 liter, dan air yang bisa kita minum, ya, air yang bisa kita minum atau drinking water itu 1 liter. Jadi ada, kalau kita lewat proses reverse osmosis, ya, airnya itu menjadi 2 seperti ini. Nah, yang kita gunakan tentu saja air yang kita minum. Yang kita gunakan itu air yang kita minum, ya, sedangkan, ya, yang tadi, ya, di sini air yang asin, ya, ini air yang kita minum yang kita gunakan. Ya, sedangkan air asin ini tentu saja kita keluarkan dari proses ini. Nah, setelah kita mendapati di sini, ya, air yang sudah bersih dari garam, nah, di sini perlu ada treatment lagi terakhir yang dikenal dengan proses potabilisasi, di mana ketika itu ditambahkan lagi, ya, senyawa-senyawa untuk menyesuaikan pemanfaatan air, ya, untuk minum, untuk mandi, ya, untuk penyiraman tanaman dan seterusnya. Ditambahkan lagi senyawa-senyawa di sini, dan setelah itu disalurkan untuk pemanfaatan, ya, air tawar di rumah-rumah, ya, pemanfaatan air tawar di rumah-rumah. Nah, itulah prosesnya, ya, bagaimana air tersebut itu bisa kita manfaatkan, kita bisa minum air laut. Ya, lihat, kita bisa minum air laut, yaitu dengan cara proses yang dikenal apa? Proses desalinasi. Ya, ini pabrik yang besar itu ada di kota Jeddah, Saudi Arabia. Ya, kalau ingin menyaksikan,
Ya, itu kalau kita sewaktu-waktu datang ke Saudi Arabia melewati kota Jeddah, di situ ada pabrik yang nampak di tengah-tengah kota yang besar dengan tiangnya, 2 tiang yang besar. Nah, disitulah pabrik pengolahan air dari air laut menjadi air tawar, dan setelah dikelola, ya, diolah menjadi air tawar, itu disalurkan ke kota-kota yang ada di Saudi Arabia. Nah, ini Masya Allah, ini adalah suatu, ya, nikmat yang besar. Air yang tersedia begitu banyak, ya. Dan saat ini orang-orang itu juga lebih banyak tinggal di pesisir laut seperti ini, di tepi pantai seperti ini. Kalau mereka bisa memanfaatkan teknologi ini, ya, maka krisis air itu dapat teratasi. Teratasi. Maka kita ini perlu belajar, ya, adik-adik sekalian, kita perlu belajar menguasai teknologi ini. Nanti kedepannya kebutuhan ini nanti akan semakin meningkat, kebutuhan air itu akan semakin meningkat. Kita berusaha untuk memajukan teknologi ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memanfaatkan, ya, kecerdasan kita, ya, teknologi ini bisa kita manfaatkan demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena ingat, Nabi kita SAW itu bersabda, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat besar bagi orang lain. Kemanfaatannya dalam akhirat dan juga kemanfaatannya dalam dunia seperti ini. Demikian adik-adik, mudah-mudahan tentang pelajaran mengolah air laut menjadi air tawar ini bermanfaat, ya, yaitu yang dikenal dengan proses apa? Proses desalinasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan membuat kita semangat lagi untuk belajar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.